Anda menyaksikan SAR News National, powered by Sip Boss. Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Sejumlah berita penting dan informasi menarik lainnya telah kami rangkum dalam News SAR Nasional edisi kali ini. Bersama saya, Evi Kusuma Dewi dan rekan saya, Oktavianto, dan berikut cuplikannya. Beginilah teriakan dan tangisan histeris yang terekam pada kamera amatir wisatawan sesaat setelah kapal wisata dengan 20 POB ini terbalik. Diketahui pemudik tersebut nekat melewati sungai lantaran takut dihadang di perbatasan jalur darat. Namun perahu yang ditumpangi terbalik. Tunggu naas nasib pengendara motor yang terjatuh ke Sungai Ayung setelah menabrak pembatas jalan di Jembatan Anggrek. Sungguh malang nasib Ramli, 21 tahun jurumudi TB Primastar yang berniat membantu mengambil telepon genggam milik rekannya. Pemirsa, berikut berita dan informasi penting yang telah kami kumpulkan. Beginilah teriakan dan tangisan histeris yang terekam pada kamera amatir wisatawan sesaat setelah kapal wisata dengan 20 POB ini terbalik di tengah waduk Kedung Umbul Boyolali. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang, Nur Yahya, menyampaikan. Untuk perkembangan pencarian sampai saat ini bagaimana, Pak? Baik, terima kasih. Jadi sampai dengan siang ini jumlah korban dari 9 orang yang dicari saat ini kemarin telah ditemukan sebanyak 6 orang dan pagi ini telah ditemukan 1 orang. Jadi korban yang masih tersisa 1 orang. Oh, tinggal 2 orang atas nama Jalal dan Niken, kakak beradik. Nah, hari ini kami ditemani oleh Potensi dari Pol Air, Polda dari Jawa Tengah, khususnya wilayah di Solo Raya juga membantu evakuasi sampai saat ini. Tim penyelam juga masih mencari menggunakan juga alat drone atau ROV milik Pol Air yang saat ini sedang digunakan. Kalau untuk hambatannya sendiri ada nggak, Pak? Hambatannya karena kami terus terang masih keterbatasan keterbatasan peralatan yang kita gunakan khususnya untuk pencarian di bawah air, jadi kami masih menggunakan manual dan menyelam. Kira-kira untuk pencarian sendiri akan sampai berapa lama ini, Pak? Sesuai dengan SOP, jadi pencarian tetap akan kami laksanakan selama 7 hari, tapi mudah-mudahan hari ini atas bantuan seluruh teman-teman Potensi yang ada pada pagi hari ini, insya Allah mudah-mudahan hari ini bisa ketemu semua. Oke, terima kasih, Pak. Monitor Bapak, sementara drone mengalami trouble tidak connect dengan remote, coba kita naikkan ini Bapak. Berarti penertong abang kan nggak rumah putih tidak siapa penertong ini kami sudah dengan nakoda kapal kemarin itu bahwasanya titik jatuhnya bergeser pas di situ. 730 personil dari berbagai kesatuan terlibat dalam operasi SAR ini dengan diturunkan 48 penyelam dari 10 organisasi. Kedalaman waduk 25 meter membuat para penyelam mengalami kendala dengan air yang dingin dan jarak pandang yang terbatas. Hingga akhirnya penemuan terakhir korban atas nama Niken 8 tahun pada pukul 05.10 waktu Indonesia Barat berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Evi Kusuma Dewi mewartakan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang melaksanakan pencarian terhadap 2 pemudik Novi Arisman dan Fadil Irsandi yang hanyut dan tenggelam di Sungai Taluak, Subanio, Nagari, Muaro Paiti, Sumatera Barat. Diketahui pemudik tersebut nekat melewati sungai lantaran takut dihadang di perbatasan jalur darat. Namun perahu yang ditumpangi terbalik. 12 Mei 2021 pada jam 18.00 terima laporan dari Roger Damkar Kapur 9 bahwa telah terjadi kapal terbalik. Kronologisnya yaitu 4 orang ini mau mudik ke Sumbar melalui
Batang Kampar menuju Kapur 9 menggunakan perahu. Naasnya perahu ini terbalik di daerah Kapur 9, tepatnya di Taluk Bonai di Moropeti. Dalam 4 orang ini 1 orang selamat dan 3 orang lagi dinyatakan hilang. Untuk itu data ketiga orang itu yaitu Novi Arisman 31 tahun, 2 Fadil Irsandi 20 tahun, 3 Rafid 30 tahun, 4 Rahman Rahim 21 tahun. Korban yang selamat yaitu Rahman Rahim. Dan upaya yang dilakukan sampai saat ini yaitu dengan melakukan pencarian menggunakan perahu warga. Dan ada juga yang menggunakan 2 jalur yaitu darat kiri dan kanan. Dan Kantor SAR Pekanbaru ikut serta pencarian dari Tanjung ke arah Kapur 9. Baik, berdasarkan laporan pada tanggal 12 Mei tentang perahu terbalik di Moropeti, sekarang tanggal 14 Mei 2021 semua berdasarkan laporan pada tanggal 12 Mei tentang perahu terbalik di Moropeti, sekarang tanggal 14 Mei 2021 semua korban yang hilang 3 orang atas nama Rajis, Fadil dan Nono sudah berhasil ditemukan. Rajis ditemukan di Kampar pada pukul 7.14 dan Fadil ditemukan pada jam 9.17. Dan terakhir yang atas nama Nono ditemukan di Sungai Antuan, Kabupaten 50 Kota, tidak jauh dari lokasi terjatuhnya kapal terbalik. Untuk itu semua korban dibawa ke rumah duka. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang melalui Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan 50 Kota, Robi Saputra, mengatakan unsur SAR gabungan berhasil menemukan kedua korban sejauh 13 km dari lokasi kejadian dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya kedua korban diserahkan kepada pihak keluarga. Ratna Kartika mewartakan. Tunggu naas nasib pengendara motor yang terjatuh ke Sungai Ayung setelah menabrak pembatas jalan di Jembatan Anggrek Banjarsaren Desa Sibangkaja, Badung pada Selasa 11 Mei lalu. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar melalui Kasih Operasi dan Siaga AA Ketut Alit Supartana menyampaikan. 20 menginformasikan bahwa ada kecelakaan yang jatuh ke sungai. Kami dari tim Basarnas menyiapkan personil orang menuju lokasi. Setelah itu kami melakukan koordinasi dengan Ditkabara Polda Bali, Polair Polres Badung, dengan BPBD Badung, itu juga dengan Satpol PP Badung. Semua unsur yang sudah kami hubungi sudah menuju ke lokasi. Tepat pada pukul 10.30 kami melakukan pencarian. Berselang 5 menit kemudian korban ditemukan oleh tim SAR gabungan pada kondisi sudah MD. Di bawah itu pun anggota kami sempat melakukan penyiraman pada lokasi yang ditentukan, diinformasikan awal oleh warga. Korban atas nama Inyoman Sueji, 69 tahun, warga Banjarpiakan, berhasil ditemukan tak lama dari korban dilaporkan terjatuh oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia. Korban ditemukan tak jauh dari lokasi korban terjatuh. Korban dievakuasi dan selanjutnya dibawa menuju RSUD Mangusada Badung. Evi Kusuma Dewi mewartakan. Newsar kini telah hadir dalam aplikasi berbasis Android yang dapat Anda download pada Play Store Android Anda. Breaking news yang memuat seluruh aktivitas masing-masing kantor pencarian dan pertolongan seluruh Indonesia. Data dan informasi yang memuat file aktif seluruh Indonesia. Sipbos Live TV. Line kontak kantor pencarian dan pertolongan seluruh Indonesia. SAR Area Location.
Sekarang, kemudahan ini ada dalam genggaman Anda. Segera download link di bawah ini dan dapatkan aplikasi ini gratis. Informasi layanan ini dipersembahkan oleh Sipbos. Beginilah keadaan musibah banjir yang menimpa warga Kecamatan Satwe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan yang terjadi pada Jumat 14 Mei lalu. Tim SAR Gabungan Pos Pencarian dan Pertolongan Kota Baru dengan sigap membantu proses evakuasi banjir yang menimpa 5 desa pada 1 hari setelah Lebaran ini. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin melalui Danru Abdul Aziz menyampaikan. Upaya apa saja yang telah dilakukan tim Basarnas dan potensi SAR untuk hari ini? Jadi untuk tim Basarnas dan potensi SAR yang ada untuk hari ini telah melakukan evakuasi terhadap korban yang terdampak banjir. Jadi untuk Kecamatan Satwe dan Kabupaten Tanah Bumbu ini yang terdampak ada 3.891 KK, kemudian untuk jiwanya 13.433 jiwa. Kemudian untuk ketinggian air di pemukiman rata-rata 2-3 meter, Pak. Apa rencana untuk besok dilakukan tim Basarnas sama potensi SAR? Jadi rencana itu untuk besok itu kita nggak nunggu besok ya Pak ya. Jadi kita selama 24 jam ini kita standby untuk menunggu apabila ada masyarakat yang membutuhkan bantuan kita. Apabila ada masyarakat, kita otomatis bergerak. Untuk potensi SAR yang terlibat? Untuk potensi SAR yang terlibat di dalam operasi banjir ini adalah ada dari TNI Polri, kemudian dari BPBD, dari PT Buma, Rescue PT Buma, kemudian dari PT PPA, dan potensi lainnya yang ada di Tanah Bumbu. Siap, terima kasih. Tim SAR gabungan memberikan logistik pada warga yang memilih bertahan di rumah, dan tim SAR gabungan mengevakuasi 2.126 kepala keluarga dengan 5.308 jiwa ke pengungsian yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Evi Kusuma Dewi mewartakan. Kapal cepat dengan 2 POB yang dilaporkan hilang pada Sabtu 15 Mei lalu berhasil ditemukan oleh tim SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan Tarakan tak lama setelah dilaporkan hilang. Namun ternyata jumlah POB yang ditemukan berjumlah 5 orang dalam keadaan selamat dengan kapal yang terapung mati mesin di perairan Tanah Kuning. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Tarakan melalui Kasih Operasi dan Siaga Tarakan Dede Haryana menyampaikan. Melaporkan bahwa telah terjadi mati mesin kapalnya di perairan Tanah Kuning Kaltara atas nama Samsudi dan juga Abdurrahman yang menuju Berau Tarakan. Mereka melaksanakan pengantaran udang di Berau. Pada saat kembali ke Tarakan mengalami gangguan mesin dan juga cuaca sangat buruk hingga mereka melapor, dan dari hal laporan tersebut kantor Tarakan mengerahkan unsur tim rescue untuk menangani korban untuk dievakuasi agar kapal tersebut bisa dievakuasi hingga ke Tarakan. Alhamdulillah tim SAR gabungan telah menemukan kecelakaan kapal mati mesin di perairan Tanah Kuning. Tim SAR menemukan korban pada pukul 12:30 dan tim SAR menemukan di dalam kapal tersebut tadinya 2 orang menjadi 5 orang. Ditemukan dalam keadaan selamat hingga tim SAR mengevakuasi ke Tarakan dengan menarik perahunya dan hingga sampai ke Tarakan pukul 4. Dan akhirnya tim SAR gabungan dan pencarian dinyatakan ditutup dan kembali ke kesatuan masing-masing. Seluruh POB langsung dievakuasi ke Rigid Inflatable Boat milik Kantor Pencarian dan Pertolongan Tarakan dan langsung menuju Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan. Evi Kusuma Dewi mewartakan. Akhirnya longboat yang dikabarkan hilang ini berhasil ditemukan oleh tim rescue unit siaga Sardobo di sekitar 12 nautical mile dari pantai Warmar perairan Pulau Babi, Kabupaten Pulau Aru dengan 2 orang POB di dalamnya dalam keadaan selamat. Basarnas Ambon melaksanakan satu file aktif 2 orang nelayan yang mengalami mati mesin di perairan Pulau Lau-Lau dari Pulau Gomar menuju Pelabuhan Dobo.
Kejadian pada hari Jumat sekitar pukul 15.30 dan dilaporkan ke Posar Robo sekitar pukul 16 pada hari Sabtu. Dengan informasi tersebut, tim SAR Unit Siaga Posar Robo langsung melakukan aksi bersama teman-teman potensi menuju IKK dengan menggunakan rubber. Proses pencarian kurang lebih 2 jam sehingga sampai pukul 19.30 kedua korban nelayan ditemukan dalam kondisi selamat dan langsung diproses evakuasi ke pelabuhan Robo. Demikian yang bisa kami laporkan, satu file aktif dari Ambon. Terima kasih. Longboat yang sempat mengalami mati mesin ini beserta POB-nya langsung dievakuasi menuju Dobo dan pada pukul 22 waktu Indonesia Timur tim Rescue Unit Siaga SAR Dobo beserta kedua korban tiba dengan selamat. Evi Kusumadewi mewartakan. Tahukah Anda, untuk meningkatkan kualitas suara dalam perekaman video menggunakan handphone, kita dapat menggunakan mic cable seperti ini atau mic wireless yang bisa dikaitkan dengan handphone Anda. Dengan demikian, kualitas suara akan lebih jernih, lebih bagus, dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan ataupun yang mendengarkannya. Tips ini dipersembahkan oleh Sipos. Setelah menerima info bahwa telah terjadi musibah 1 orang tenggelam di Teluk Lombok Sangatta, Kutai Timur, tim Rescue Pos Pencarian dan Pertolongan Kutai Timur beserta unsur SAR gabungan langsung melaksanakan operasi pencarian korban atas nama Aso 40 tahun warga Teluk Lombok, Kecamatan Sangatta Selatan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan Melkianus Kota menyampaikan. Pak, bisa jelaskan Pak untuk operasi SAR yang ada di Teluk Lombok Pak Sangatta? Ya, baik. Untuk perkembangan sampai saat ini, jadi teman-teman di unit di Posar Sangatta menerima informasi itu bahwa ada 1 orang korban atas nama Aso itu melaksanakan pemancingan di Bagan pada pukul 17.00 hingga pukul 23.00 korban tersebut tidak kembali dan akhirnya dilaporkan ke Posar Sangatta dan pada pukul 23.00 rekan-rekan Posar Sangatta melakukan operasi SAR hingga pagi tadi hasil masih nihil dan tadi pada pukul 7.00 tim melanjutkan operasi SAR. Baik Pak, terima kasih. Pencarian atas korban terus dilakukan hingga hari ke-7. Area pencarian pun sudah diperluas hingga 1035 km persegi. Namun sayang korban tak kunjung ditemukan. Tim SAR gabungan berkoordinasi dengan keluarga korban perihal penutupan operasi pencarian dan akan dilanjutkan bila ada tanda-tanda perihal korban. Operasi SAR ditutup. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan korban atas nama Cahyo 16 tahun di hari ketiga yang sebelumnya dikabarkan tenggelam di Sungai Klawing, Kedung Pengantin, Desa Peniruan, Kabupaten Purbalingga dalam keadaan meninggal dunia. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap melalui Danru di lapangan Maryadi menyampaikan. Mohon diinformasikan untuk perkembangan pencarian pada hari ini, Pak. Baik, dapat saya sampaikan untuk perkembangan KMM 1 orang tenggelam di Sungai Klawing. Korban atas nama Cahyo, umur 16 tahun, warga Bojong Sari, Purbalingga, bahwa pada pukul 06.15 kita mendapat informasi dan pukul 8.15 korban berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia. Untuk upaya Pak yang selama ini dilakukan? Kita bersama tim SAR gabungan telah melaksanakan pencarian dengan cara kita melaksanakan penyelaman di sekitaran lokasi dan kita bagi juga ada tim yang melaksanakan penyisiran. Untuk kendala di lapangan selama pencarian, Pak? Untuk kendala di lapangan selama melaksanakan penyelaman untuk TKP tersebut ada arusnya, berarus itu maksudnya, terus kemudian visibility hampir 0 dan kemudian banyak bebatuan di sana. Berarti dengan diketemunya korban ini resmi ditutup atau gimana, Pak? Dengan ditemukannya korban, maka seluruh unsur yang terlibat di operasi pencarian ini dikembalikan ke satuan masing-masing. Oke Pak, terima kasih.
Korban warga RT 11 Desa Galuh ini ditemukan di sekitar 1 km ke arah hilir sungai. Korban dievakuasi menuju RSUD Purbalingga untuk divisum. Evi Kusuma Dewi mewartakan. Pemirsa, berita berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada Newsar Nasional edisi kali ini. Tak lupa kami selalu mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan 5M. Memakai masker, Mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi, juga interaksi untuk bekerja sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya Oktavianto Dan saya Evi Kusuma Dewi beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Sungguh malang nasib Ramli, 21 tahun jurumudi TB Primastar yang berniat membantu mengambil telepon genggam milik rekannya. Korban menyelam dan kemudian dinyatakan hilang. Tim rescue Pos Pencarian dan Pertolongan Ketapang langsung berangkat menuju LKP setelah menerima info ini. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pontianak melalui Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Ketapang Didi Setiono menyampaikan. Posar Ketapang menerima info dari Bapak Agus Irianto, Chief Officer Tango Bravo Primastar, bahwa terjadi kondisi membahayakan manusia. 1 orang tenggelam di dermaga kawasan Office Marine dermaga PT Harita, Kediuk, Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Kronologis kejadian pada tanggal 13 Mei pukul 08.30, korban merupakan jurumudi Tango Bravo Primastar, membantu menyelam HP milik rekannya yang terjatuh ke sungai namun tidak kunjung muncul ke permukaan, dan berkoordinasi dengan Polsek Kendawangan, Posael Kendawangan, Marnit Pol Airut Kendawangan, dan masyarakat yang ada di lokasi kejadian. Demikian, terima kasih. Korban berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia oleh tim SAR gabungan sekitar 104 meter dari lokasi korban menyelam setelah 2 hari operasi pencarian dilaksanakan. Korban langsung dievakuasi menuju rumah sakit terdekat dan operasi SAR kemudian ditutup. Evi Kusuma Dewi mewartakan. Anda telah menyaksikan Newsar Nasional, powered by Sip Boss.